Dalam hukum kewarganegaraan, ya, kewarganegaraan seseorang bisa dilihat dari dua, dari kelahiran maupun dari perkawinan. Nah, dari kelahiran ini yang akan kita bicarakan. Ya, dari kelahiran bisa dilihat dari garis keturunan ataupun dari tanah kelahiran di mana ia dilahirkan. Kalau untuk keturunan dikenal dengan istilah ius sanguinis. Jadi seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan atas garis keturunan, bisa ditarik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu. Sementara kalau dilihat dari tanah di mana ia dilahirkan, ini dikenal dengan nama ius soli, ya. Jadi seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Indonesia menganut asas ius sanguinis secara umumnya, ya, yang dilihat dari garis keturunan ayah, sehingga seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena ayahnya berkewarganegaraan Indonesia. Nah, asas ini dikenal, ya, sebelum lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2006. Nah, untuk asas ius soli ini juga berlaku di beberapa negara, ya, seperti di Brunei Darussalam, lalu ada di Amerika Serikat. Ya, seseorang itu memperoleh kewarganegaraan karena ia dilahirkan di negara tersebut. Masalahnya sekarang, apakah asas ini bisa menimbulkan masalah bagi seseorang? Secara umumnya harusnya tidak. Mengapa asas ini ada? Untuk memudahkan seseorang ini memperoleh kewarganegaraan. Saya misalnya, ya, mengapa saya bisa menjadi warga negara Indonesia? Karena ayah saya berkewarganegaraan Indonesia, sehingga otomatis saya berkewarganegaraan Indonesia ketika saya dilahirkan. Tapi akan beda cerita jika saya dilahirkan di negara Amerika Serikat. Bagaimana jika kondisi ini terjadi? Saya dilahirkan di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, yaitu tanah di mana ia dilahirkan, tapi ayah saya berkewarganegaraan Indonesia. Maka saya akan memperoleh dua kewarganegaraan. Ya, kewarganegaraan pertama dari ayah saya, ya, berdasarkan keturunan. Kewarganegaraan kedua saya memperoleh dari negara Amerika Serikat karena saya dilahirkan di Amerika Serikat. Nah, kondisi seperti itu dikenal dengan nama bipartit. Tapi jika kemudian kondisinya dibalik, apa yang akan terjadi? Misalnya ada seorang teman kita berkewarganegaraan Amerika Serikat, ya, lalu ia melahirkan anaknya di Indonesia. Anaknya ini berkewarganegaraan apa? Ya, menurut Indonesia harusnya anak ini berkewarganegaraan Amerika Serikat karena Indonesia menganut asas ius sanguinis berdasarkan garis keturunan. Anak itu keturunan orang tuanya kan yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Tapi ternyata kalau menurut negara Amerika Serikat, anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Mengapa? Karena dia dilahirkan di Indonesia. Menurut Amerika Serikat, anak tersebut berkewarganegaraan sebagaimana tempat di mana ia dilahirkan. Kondisi seperti inilah yang dikenal dengan istilah apatrid. Maka dalam perkembangan hukum kewarganegaraan mulai terlihat bahwa asas kewarganegaraan yang dikenal selama ini, yang dianggap sesederhana itu, ya, seseorang bisa ditarik dari asas keturunan yaitu ius sanguinis atau berdasarkan tanah kelahiran yaitu ius soli, ya, ternyata bisa menimbulkan masalah ketika saat ini, ya, masyarakat itu banyak bermigrasi. Nah, ketika dia bermigrasi namun tidak meninggalkan kewarganegaraan asli, maka bisa terjadi masalah ketika memperoleh anak di negara tempat ia bermigrasi. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ya, di negara-negara akhirnya ada pengecualian. Ada pengecualian tertentu, misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu secara umum asasnya memang ius soli, ya, yaitu tanah di mana ia dilahirkan. Namun Amerika Serikat mempunyai pengecualian. Selama ibunya adalah warga negara Amerika Serikat, maka anak tersebut dilahirkan di negara manapun, di tanah manapun, maka dia tetap bisa memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Ini kan merupakan pengecualian, ya.
tapi pengecualiannya hanya diberikan untuk warga negara Amerika Serikat, terutama adalah warga negara yang berasal dari garis keturunan ibu. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu Indonesia juga punya pengecualian, ya. Karena kalau Indonesia tidak mempunyai pengecualian, maka akan ada banyak keturunan Indonesia, ya, yang akhirnya tidak memperoleh kewarganegaraan. Ini memperlihatkan bahwa saat ini hukum kewarganegaraan sebenarnya telah berkembang, tidak stagnan hanya di asas ius soli ataupun asas ius sanguinis, namun ada perkembangan-perkembangan di bidang hukum kewarganegaraan yang mungkin nanti kita akan bicarakan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.